salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dari sangannya bagi kita, dia relakan segala-galanya. Dari salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memasuki ibadah Paskah pada sore hari ini. Kita serahkan ibadah ini di dalam tangan pertolongan Tuhan. Kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah Paskah pada sore hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menerus setia sampai selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara dalam ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yes, luar biasa. Shalom jemaat kasih Tuhan. Shalom. Berikan kemuliaan yang indah buat Allah kita. Yes. Shalom juga buat seluruh pemirsa live streaming dimanapun Bapak Ibu semua berada. Ini satu kesempatan yang istimewa di mana Tuhan hantar dan pertemukan kita di dalam hadirat-Nya. Selamat Paskah. Saya ucapkan bagi seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati. Berikan kemuliaan yang indah buat Allah kita. Kita diingatkan satu perkara. Kebangkitan Tuhan menjadikan saudara dan saya menjadi umat yang real dan berpotensi di hadapannya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling indah buat Allah kita. Yes. Mari siapkan hati. Berikan pengagungan yang indah buat Allah kita sore hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Amin. Besar perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan bersujud. Terima kasih Yesus dalam hadirat-Mu. Haleluya. Memuja Engkau, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Kekuatan hidupku, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Thank you Lord. Ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Agung, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasa atas surga. Terima kasih Yesus. Seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung Engkau Tuhan, mulialah Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Maha besar. Terima kasih Yesus. Tangan-Mu. Aku datang
bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja, Yesus. Petrus Marianto mengawali ibadah sore hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa oleh karena pada sore hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Sebagaimana batu kubur tidak dapat Tuhan menghambat kuasa kebangkitan-Mu, maka cuaca apapun Tuhan tidak menghalangi kami. Oleh karena kami rindu boleh memuji, menyembah, menebus kami yang hidup. Dan kami percaya bahwa hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini juga telah Kau penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka, ibadah khusus Paskah pada sore hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan sendiri. Sehingga baik kami yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming, kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita sore hari ini, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling indah buat Allah kita. Yes. Sebelum duduk tengok kanan kiri, kasih senyum dan katakan selamat Paskah. Lah ini baru luar biasa. Ini baru namanya Pringgading, men. Dahsyat, men. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu bukti Tuhan sudah nyatakan, batu yang terguling, di sanalah kesempurnaan Tuhan mau nyatakan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling indah buat Allah kita. Yeah. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yo. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbang
bersama-sama kita angkat tangan kita. Yang kemenangan Yes. masuki gerbangmu hati. Hallelujah. We praise you, Lord. Tangan kami We worship you, Lord God. Thank you, Jesus. terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan masuki gerbangmu Hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Perlahan-lahan bangkit berdiri, yo. Haleluya. We celebrate Jesus. We celebrate Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, yo. rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. God is risen. Dia bangkit, Dia bangkit, kami hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup Selama-lamanya. selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan Kebangkitan. kebangkitan Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan Dia. Mari jemaat katakan Dia bangkit dan hidup thank you Lord. selamanya. Yesus kami puja. Dia bangkit, Haleluya. Dia Haleluya. Oh. rayakan, Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan. Oh, Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup Dan hidup selamanya. Dia bangkit, Terima kasih Tuhan. Dia bangkit, marilah rayakan, Marilah rayakan. marilah rayakan, Marilah rayakan. marilah rayakan, Marilah rayakan. marilah rayakan, Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeah. Yang merasa terima kebangkitan dan kemenangan Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa. Yes. Sambil duduk katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Abba, Bapa. Abba, Bapa.
Mari jemaat saja katakan, lebih dari segalanya. Lebih. Sore hari ini Tuhan, seperti Maria yang merindukan datang untuk ke kubur, membasuh mayat Yesus, begitulah kami saat ini, sore hari ini ada di tempat ini. Kami bawa kegairahan kami akan Engkau Tuhan, kehausan kami akan Engkau Yesus. Bapa, kami rindu Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Yesus. Amin. Sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami bawa penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Kami bawa kerinduan dan cinta kami akan Engkau Yesus. Sama-sama kita angkat tangan kita. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah dan cinta kami bagimu Yesus. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Father. Mari sekali lagi saja kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, amen. Everything Christ is enough for me. Yes, Lord. Christ is enough. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. I
kuasa berkat, kebangkitan, kesembuhan melanda atas kita semua. Bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling indah buat Allah kita. Yes. Silakan duduk. God bless you all. Saya undang para petugas untuk bisa mempersiapkan diri. Kita akan berikan persembahan persepuluhan kita. Sebelumnya saya akan landasi dari firman Tuhan. Dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nanti Bapak Hoki akan berdoa untuk persembahan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama jemaat-Mu untuk merayakan Paskah Tuhan, yang mengingat segala kebaikan-Mu yang Kau rela disalibkan, mati dan bangkit bagi kami semua. Dan oleh darah-Mu Tuhan yang mahal itu Tuhan, Kau sudah menebus kami dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Tuhan, biarlah melalui Paskah ini Tuhan, hidup kami boleh semakin disempurnakan, bahkan dipulihkan dengan memperoleh pengharapan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami akan belajar Tuhan mengembalikan berkat yang sudah kami terima untuk kami persembahkan kepada korban persembahan syukur dan korban persembahan persepuluhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyucikan setiap rupiah yang akan dikumpulkan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kau juga berkati para kolektan yang akan memungutnya, kiranya mereka diberkati Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita boleh bangkit berdiri. Ku berikan hatiku
Tuhan, terima kasih untuk korban Tuhan di atas kayu salib Kalvari, sehingga kami boleh menerima anugerah yang begitu limpah. Terima kasih apabila pada sore hari ini juga kami mendapatkan kesempatan mengembalikan persepuluhan yang menjadi hak Tuhan dan juga memberikan persembahan syukur. Kami sadar apa yang mampu kami bawa tidak pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan korbankan untuk kehidupan kami masing-masing, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Tetapi bila Tuhan yang berkenan, ketika kami belajar mengasihi Tuhan melalui apa yang mampu kami bawa ini, Tuhan yang menguduskan keuangan yang sudah terhimpun pada sore hari ini. Melalui keuangan ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berkenan menyucikan, memakai menjadi sarana untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gereja Isa Al-Masih Pringgading ini, sehingga pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan. Injil Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah itu semakin diluaskan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan selama bulan April ini, mengumuli pekerjaan mata pencarian masing-masing. Siapakah kami yang mampu berbangga dengan diri kami? Kami semuanya membutuhkan anugerah Tuhan. Itu sebabnya bila Tuhan menuntun pekerjaan demi pekerjaan yang dikelola, biarlah Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan berkat bahkan sampai berlimpah-limpah. Terpujilah namamu, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Indrawan. Namun sebelumnya paduan suara Mazmur Bakti Pria akan mengamali firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Kalau mau lebih lengkap pakai shalom alaihim, artinya shalom kepada saudara. Jadi kalau saya mengatakan shalom alaihim, maka saudara pun akan menjawab alaihim shalom. Shalom alaihim. Mirip-mirip sama yang itu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini jam 3:04 hujan turun. Dalam waktu singkat lebat sekali, saudara. Dan ketika saya menuju ke tempat ini agak sedikit kena hujan. Walaupun naik kendaraan mobil. Sampai di sini pun masih kecipratan air, Bapak Ibu. Saya lihat Pak Hoki tadi juga sedikit basah, Pak Hoki. Tapi mempertahankan rambutnya ya. Bapak Ibu, dalam hujan yang seperti ini, di hari Paskah seperti ini, Bapak Ibu yang dibawa di balkon, terima kasih karena masih cukup banyak Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi saya bersyukur untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara bersama-sama kita memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema yang diberikan oleh panitia sebagaimana yang tercantum di sana adalah bangkit dan lakukan kebaikan. Itu temanya. Bangkit dan lakukan kebaikan. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama membaca Alkitab, kita merenungkan sejenak, kita mohon kiranya Roh Kudus menolong kita semua, dan memberikan pemahaman kepada kita, tema ini apa maknanya, apa artinya bagi saya, bagi saudara, bangkit dan lakukanlah kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di balik hujan yang turun, yang membuat ladang-ladang bersemi, yang membuat tanaman-tanaman berbuah, dan seterusnya. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena Alkitab berkata bahwa hujan itu adalah tanda berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Orang Yahudi juga mengenal sampai detik hari ini bahwa hujan itu adalah berkat Yahweh, berkat Elohim yang diberikan kepada mereka, berkat Adonai. Terima kasih ya Bapak. Anak-anak Bapak sudah hadir, berusaha lewat rumah masing-masing. Parkir yang tidak mudah Tuhan di gereja kami ini. Dan di tengah hujan itu pasti parkir yang agak jauh dari gereja akan menyebabkan sedikit kesulitan. Tetapi anak-anak Tuhan masih cukup banyak untuk perhatiannya hadir pada sore hari ini. Sungguh ini memberikan dorongan yang kuat bagi hati hamba bahwa gereja ini masih mau dan berani berkorban. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kini kami serahkan akan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menolong baik hamba khususnya menyampaikan akan berita firman Tuhan ini. Segala puji, hormat, kemuliaan ya Bapa, hamba persembahkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus seperti yang kita, bukan kita saja ya, hampir sebagian besar gereja Kristen di dunia barat berbeda waktu, memperingati akan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Namun peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus
Sampai detik hari ini, sejumlah ahli menyelidikinya, Bapak Ibu, habis-habisan. Tetapi sore hari ini saya tidak akan mengetengahkan penyelidikan itu. Nanti satu hari Minggu, karena di dalam proses kita membaca Alkitab, kita sudah sampai di Injil Lukas, nanti tiba di Injil Lukas pada saat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga, pembacaan Alkitab, tepat pada hari Minggu, entah di ibadah berapa, bagian saya atau tugas saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu hal-hal yang paling mutakhir saat ini, yang menyebabkan begitu banyaknya komentar-komentar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. Namun sore hari ini saya akan fokus saja kepada tema kita ini, bangkit dan lakukanlah kebaikan. Saya akan menitik beratkan kepada tema kita. Nah, tema ini apa kaitannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kalau saya tidak menyampaikan atau kita tidak merenungkan mengenai ayat-ayat pasal tertentu mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gereja lain merenungkan khusus kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pesan dari organisasi gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik, juga menyampaikan kepada jemaatnya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sore hari ini di tempat kita ini, kita menyampaikan mengenai tema ini. Nah, kaitan dengan kebangkitan apa? Begini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali gereja hanya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Entah drama, entah fragmen, entah film, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan-bacaan dan seterusnya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini hampir setiap tahun terulang dan disampaikan kepada jemaat Tuhan. Namun tahukah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu memiliki dampak yang begitu besar, saya katakan dampak yang dahsyat bagi manusia sebetulnya. Kalau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu tidak memiliki dampak yang besar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kekristenan sudah punah. Kekristenan sudah lama lenyap, Bapak, Ibu. Dan sore hari ini pun kita tidak akan ada di sini kalau tidak menerima dampak itu. Jadi kebangkitan itu mempunyai dampak yang besar. Nah, dampak yang besar inilah sesuai tema yang ingin saya bagikan dalam waktu yang relatif singkat ini. Saya membutuhkan 3 bagian dari bacaan Alkitab. Semuanya diambil dari kitab Injil Lukas, saudara. Karena bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang mengikuti program Gemar Membaca Alkitab sampai kepada hari ini, tentunya bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang ikut membaca Alkitab tidak asing dengan bacaan-bacaan yang nanti saya akan suguhkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tapi bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang tidak ikut membaca, dengarkan saja dan ikuti saja akan apa yang ingin untuk saya bagikan kepada saudara sekalian. Jadi ada 3 bagian dari Alkitab, 3 bagian dari ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan dampak yang begitu besar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi tema ini tadi. Tapi bukan memenuhi tema pada sore hari ini, tema dari panitia dan seterusnya, tapi memenuhi kita semuanya sebagai orang Kristen. Saya sebagai orang Kristen, apa itu? Bagian yang pertama, nanti Pak Anon akan tolong membaca. Kita akan membaca di Injil Lukas, patsalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18 dan 19. Lukas 7, ayat 18 dan 19. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Betul. Yohanes Pembaptis, Bapak, Ibu, ayahnya adalah seorang imam.
imam yang sangat penting memasuki bait suci yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berarti keyahudiannya, ajaran-ajaran keyahudiannya itu kuat sekali. Nah, salah satu ajaran Yahudi yang kita tahu, kita sudah baca juga, bagi Bapak Ibu yang ikut membaca di kitab suci Perjanjian Lama, tentunya sudah mulai melihat beberapa bagian. Nah, di kitab suci Perjanjian Lama, salah satu intisari sampai detik sore hari ini, salah satu bagian intisari dari ajaran orang-orang Yahudi adalah mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Mesias. Nah, harapan Mesias ini bagi orang Yahudi adalah Mesias yang dahsyat, Bapak Ibu. Dahsyat. Sasarannya apa? Membangun kerajaan Israel yang jaya. Membangun kerajaan Israel yang megah. Itu sasarannya. Seperti pada zaman emas Raja Daud. Jadi Raja Daud itu membangun kerajaan Israel begitu luar biasa. Nah, mereka mengharapkan itu karena mereka tertindas, terjajah, miskin, melarat, Bapak Ibu, dihina oleh orang sana sini. Jadi mereka ingin lepaslah dari belenggu itu. Ya bayangkan ya, Indonesia 350 tahun, lebih kurang 350 tahun dijajah oleh Belanda. Banyak yang miskin, sampai hari ini barangkali kira-kira kalau statistik pemerintah mungkin hampir 30% miskin Bapak Ibu. Nanti ini dalam kampanye kemiskinan itu akan menjadi salah satu topik yang bukan main. Miskin. Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di sini, yang punya mobil bersyukur sama Tuhan. Yang punya sepeda motor, bersyukur sama Tuhan. Yang bisa terdidik di sekolah, bersyukur sama Tuhan. Tetapi begitu banyak orang yang tidak bisa, Bapak Ibu. Di Indonesia, sampai detik hari ini. Nah, pada zaman dulu, orang Yahudi juga begitu. Lalu mereka itu mengharapkan Mesias, penyelamat, supaya ada kerajaan yang jaya. Itu disebut Mesias. Nah, Yohanes Pembaptis ini bimbang, Bapak Ibu. Aneh bin ajaib, bimbang. Kenapa kok bimbang? Oleh karena kok Yesus kok hanya begitu ya. Katanya Mesias, tetapi kok hanya begitu. Menyuruh murid-muridnya tanya, betul, apakah engkau atau tunggu orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus jawabannya juga aneh. Mata buta disembuhkan, lumpuh berjalan, kusta tahir, terikat oleh setan-setan dilepaskan. Itu jawabannya. Tetapi kemudian, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menjawab satu hal yang Yohanes Pembaptis tidak bisa mengelak. Apa satu hal itu? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, kamu lihat itu Yohanes Pembaptis itu utusan Tuhan yang mendahului aku mempersiapkan jalanku. Nah, kalau Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalannya Yesus Sang Mesias, berarti Yohanes Pembaptis itu bukan tinggal di padang belantara, bukan pakai pakaian bulu onta, tetapi Yohanes Pembaptis punya kekuatan, punya power, punya otoritas, tinggalnya di kerajaan, bajunya bukan seperti itu, tetapi jubah ungu, jubah mahal di kerajaan, disembah sama orang. Nah, dia itu yang merintis jalan terbuka bagi Mesias untuk lebih meledak membangun kerajaan Tuhan. Tetapi justru Yohanes Pembaptis tidak. Sebaliknya, Yesus berkata, mengapa Yohanes Pembaptis ke sana? Tetapi mengapa banyak orang juga ke sana? Mengapa banyak orang ke sana? Yesus menjawab, untuk pertobatan. Untuk pertobatan.
Saudara-saudara, dari situ kita bisa tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama itu adalah membangun manusia baru. Membangun manusia baru. Apa gunanya kerajaan nan jaya kalau manusianya kejam? Apa gunanya kerajaan Israel, kerajaan Yahudi? Luar biasa istimewa, tetapi rajanya diktator. Apa gunanya semuanya itu? Manusianya dari yang miskin sampai yang raja, manusianya siapapun harus, saudara-saudara, diperbarui. Itu misi Yesus. Disitulah Tuhan Yesus lalu berkata, itu orang lumpuh berjalan, mata buta, melek dan seterusnya. Itu mengandung satu arti saja, saudara. Artinya adalah Tuhan Yesus menghancurkan setan. Selama manusia diikat, selama manusia dikuasai oleh iblis, Bapak Ibu, tidak ada pembaruan. Tidak akan ada pembaruan, tidak akan ada. Nah, sekarang coba saudara pikirkan, bagaimana bisa melakukan kebaikan kalau manusianya itu masih manusia yang lama? Bagaimana bisa berbuat baik kalau manusianya itu adalah masih sifatnya, karakternya, perilakunya, pikirannya, mindsetnya masih dosa? Bagaimana bisa melakukan kebaikan? Tidak bisa, orang Kristen pun tidak bisa, pendeta tidak bisa. Pendeta saya bisa khotbah Bapak Ibu, tetapi kalau saya, hati dan pikiran saya tidak bertobat, tidak diperbarui di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, saya bukan indrawan manusia baru. Pendeta indrawan bukan manusia baru, tetapi indrawan masih manusia lama. Pikirannya ini pikiran tidak baik, hati-hati ini tidak baik, perbuatan tidak baik, mulut tidak baik, perilaku juga tidak baik, Bapak Ibu. Karena itu jangan heran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saudara jangan heran. Loh, katanya orang Kristen sudah dibaptis, sudah 15 tahun. Aktif di gereja, kok jahat ya, kok aneh, loh, Papa katanya majelis gereja sudah sejak tahun lalu, tapi kok Papa sering berseteru sama orang lain ya, Papa kok sering berselisih sama orang lain ya, sama tetangga saja kok kejam ya Papa, padahal majelis, kok aneh ya. Saudara saya kasih tahu ya, enggak perlu ngeblame. Enggak perlu mempersalahkan, oh majelis itu sudah lama, ini orang Kristen lama. Saudara enggak perlu menyalahkan tetangga kiri kanan di gereja ini. Wah itu teman saya kok begini, padahal dia sudah ikut Tuhan, aktif di gereja, nyanyi-nyanyi di depan di sini juga. Kok ya begitu ya, enggak perlu disalahkan. Mengapa enggak perlu disalahkan? Baik pendeta seperti saya, baik yang memimpinnya yang di sini, baik majelis seperti Pak Oki ini, baik orang-orang rohaniwan di sini, mau muda, mau tua, mau baru aktif di gereja, mau saudara-saudara, Bapak Ibu, anggota-anggota gereja, kalau tidak menjadi manusia baru, tak mungkin melakukan kebaikan, tak mungkin. Teori saja bisa, teori, nyintai orang kayak sosial kayak, kasih kolekte, kasih perpuluhan, sembahyang kek, lakukan kebaikan, gampang saudara. Untuk menjadi manusia baru, tidak mudah. Saya kasih tahu. Karena menjadi manusia baru itu adalah proses, memakan waktu yang tidak sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sampai Tuhan Yesus memberi ilustrasi yang cukup jelas sekali. Ilustrasinya itu ada di Injil Lukas. Tapi saya tidak akan baca. Ilustrasinya itu mengenai pohon, dua macam pohon. Ada pohon yang buahnya, kalau bicara mengenai pohon, ada pohon yang buahnya baik,
ada pohon yang buahnya tidak baik. Pohon yang buah baik tak mungkin bisa menghasilkan buahnya tidak baik. Tapi pohon yang tidak baik tak mungkin juga menghasilkan buah yang baik. Lalu Tuhan Yesus langsung to the point, tidak lagi pohon. Di ayat itu mengatakan Injil Lukas juga. Itu tadi kan kita baca pasal 7. Itu sebelahnya pasal 6 Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak lagi mengatakan pohon, hati. Kalau hati, Tuhan Yesus tidak mengatakan baik dan tidak baik. Kalau persoalan hati, baik atau jahat. Persoalan hati, baik atau jahat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita berada di sini, pertanyaan saya, sudahkah kita menjadi manusia yang baru? Ini pertanyaannya. Kalau tidak, tema ini sia-sia Bapak Ibu. Paskah buat apa? Sungguh, buat apa? Pikirkanlah dengan baik. Sederhana saja. Ngapain lalu? Kristen sudah semakin banyak dicela sana-sini. Tapi bukan Kristen saja, ada agama lain yang waduh, sudahlah. Tapi persoalannya bukan agamanya Bapak Ibu. Manusianya, hati dan pikiran. Nah, selama hati dan pikiran ini belum dapat diubah dan diperbarui, gak bisa. Pinternya bukan main juga gak bisa. Kayanya bukan main juga gak bisa. Rohaniwan yang ternama bagaimanapun gak bisa. Selama yang disebut manusia orang itu tidak diperbarui, tidak bisa. Nah, disitulah letak rahasianya misi Tuhan Yesus yang pertama kali tidak mendirikan kerajaan dunia. Dan itu yang pernah ditanyakan Pontius Pilatus, tidak. Nanti. Sekarang misinya itu terus memperbaiki hati, pikiran saya dan saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan iman, dasarnya itu iman. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa kebangkitan, memperbarui hati dan pikiran saya. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin membaca di bagian Lukas, Injil Lukas, pasal 5. Kalau saya membuka Injil Lukas, patsalnya yang kelima, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat 39. Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Luar biasa saudara. Luar biasa sekali ini kata-kata Tuhan Yesus. Karena begini saudara. Kata-kata Tuhan Yesus ini saya pakai dua kata saja. Sistem baru. Tadi manusia baru. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa manusia yang baru. Bukan peringatan ya. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa manusia yang baru. Namun manusia yang baru ini bekerja, melakukan kebaikan
dengan sistem yang baru. Apa itu sistem yang baru? Nah, Tuhan Yesus memberi ilustrasi yang menurut saya luar biasa relevannya sampai detik hari ini. Seseorang yang punya pakaian, pakaiannya itu rusak, sudah tua, pakaiannya sudah bertahun-tahun, sudah lama, sudah tua, rusak. Artinya mungkin sudah tipis lalu robek. Sayang dia, lalu ngambil kain, sepotong, dijahit di situ. Tuhan Yesus berkata, orang ini menambal sehelai kain, lalu ditempel ke pakaiannya yang sudah robek itu, tidak menjadi baik. Malah tambah buruk. Anggur, Bapak Ibu, tempatnya itu dulu dikirbat dari kulit. Sampai hari ini kulit itu juga masih dipakai, Bapak Ibu. Nah, anggur dimasukkan, anggur itu kemudian mempunyai daya yang disebut fermentasi karena mengandung alkohol. Itu anggur. Makin lama dia makin bagus oleh karena fermentasinya makin mateng, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saudara melihat kalau pabrik-pabrik anggur itu mempunyai guci-guci yang begitu besar. Disimpan bukan 1 tahun, ada yang sampai 50 tahun, Bapak Ibu. Makin lama makin bagus katanya. Nah, anggur yang sudah terfermentasi yang begitu kuat, ditaruh di tempat kulit yang lama, meledak. Tempatnya itu meledak. Lalu diakhiri ayat itu, orang tetap lebih senang dengan anggur yang tua daripada yang baru. Sistem yang baru, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Untuk melakukan kebaikan, akan ada perubahan. Manusia, Bapak Ibu, sulit untuk bisa mengikuti perubahan. Begini coba, dalam hidup sehari-hari ya. Saya aja lah ya, saya contohnya. Saya umur 15 tahun dibaptis, Bapak Ibu. Begitu saya dibaptis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 1960. Wah, lama sekali bukan? Umur 15 tahun, saya dibaptis, selam. Gereja sama, denominasinya sama ini sama. Itu dulu cabangnya Semarang. Gereja saya itu cabangnya di sini. Bapak Ibu, dibaptis. Begitu saya dibaptis, beberapa minggu kemudian dipanggil oleh Om Gembala. Sini, Om kasih tahu. Ya Om. Lalu dia bilang, mulai hari ini aku jadikan kamu pembantu majelis. Loh, saudara coba bayangkan. Umur 15 tahun, Bapak Ibu. Mulai hari ini aku jadikan pembantu majelis. Loh, gak keliru Om. Saya ini siapa? Enggak, kamu bantu aja. Loh kalau pertemuan, ya ikut wong kamu yang namanya membantu kok. Wah, saya kemudian berkata, sudah, saya siap aja sudah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Om, saya terima enggak apa-apa. Enggak tahu ini. Minggu depan saya datang, dipanggil lagi. Jangan pulang ke rumah ya. Setelah kebaktian jangan pulang ke rumah. Kenapa Om? Duduk di meja di sana. Sudah Om sediakan mesin ketik. Ketik daftar nama anggota untuk dijadikan satu list. Urut. Kamu ketik. Waduh, saudara. Di situ bukan saya mengalami pergumulan. Saya mengalami frustrasi, kebingungan yang luar biasa. Karena apa? Saya tidak bisa mengetik. Coba bayangkan. Tidak bisa mengetik sama sekali. Lalu masa saya bilang, Om saya nggak bisa. Saya masih muda, saya gengsi. Waktu itu, zaman itu orang Tionghoa kepada Om, saudara. Kalau ngomong, tidak berkata, ya Om, enggak. Uwe Om, itu orang Tionghoa. Uwe Om. Besok diketik ya, Uwe Om. Besoknya enggak datang saya.
Kemana saya? Saudara tahu kemana? Pulang dari sekolah, saya cari kursus mengetik kilat. Kursus mengetik kilat. Ketemu, bayar saya enggak bilang sama orang tua loh. Orang tua saya majelis, saudara. Bayangkan, papa saya itu majelis. Anak umur 15 tahun disuruh jadi begitu bagaimana? Saya enggak bilang sama papa saya. Jadi saya juga tidak minta uang untuk kursus itu, tidak. Itu sedikitlah, saya dapat uang sedikit sekali. Saya irit-irit betul. Kadang-kadang setelah teman-teman lain belanja pisang goreng, belanja kerupuk, rujak apa, saya enggak bisa, saudara. Saya kalau belanja uang saya habis. Saya simpan, saya tahan sampai pulang baru saya makan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ke kursus kilat 3 hari selesai. 11 jari. Gini, alias gini. Ini 11 kan? Bukan 10. 11. Tiki. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai saya datang ke Gembala. Kenapa kamu dikasih tahu kok enggak datang ya? Ini alasan saya anak muda. Sekolahnya sibuk Sedikit bohong kan? Padahal ya kursus ini. Langsung duduk ngetik. Salahnya bukan main Bapak Ibu. Karbonnya entek. Itu zaman dulu. Apa yang jadi saudara? Setelah pindah ke zaman komputer, saya juga masih pakai ketik lama. Saya disuruh mengubah, saya bilang, aduh, mesti belajar komputer, gak gampang ini. Nah inilah Bapak Ibu. Sistem yang baru tidak gampang diterima. Almarhum di gereja ini, mantan majelis, orang yang cukup setia di gereja ini, yang menjadi panitia Paskah ini, yang menjadi panitia Paskah. Saya minta maaf dulu, saya minta maaf. Mantan majelis ini membuat pembukuan uang gereja kita. Membuat pembukuan uang gereja kita. Sudah pakai komputer semua, dia masih pakai mesin ketik yang lama. Makin lama makin ruwet Bapak Ibu. Ya. Tapi tetap setia, sampai mati. Coba mantan majelis, sampai mati, tetap kitik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba kalau Bapak Ibu dan saudara mau pakai sistem lama ya. Kita ini kan percaya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus lahir, Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil, kita percaya firman-Nya. Tuhan Yesus kemudian mati, kita percaya Jumat Agung, kita percaya akan salibnya, tidak ragu lagi korban Tuhan Yesus Kristus sampai kita pun mau berani berkorban. Kita juga percaya kebangkitannya Tuhan Yesus pada hari ketiga yang hari ini kita peringati, kita percaya betul. Sampai kemudian Tuhan Yesus oleh Roh Kudus menjadikan kita baru oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita kemudian, sistem lama juga perlu dipakai. Apa itu sistem lama, saudara-saudara? Di sini ada perjamuan kudus sebulan sekali. Tapi kalau perjamuan kudus, roti dan anggur, bagi saudara-saudara yang pakai sistem lama, perjanjian lama, saudara tahu, saudara akan bawa lembu, bawa kambing, bawa domba, untuk dikorbankan, dibakar, di depan dibuat mezbah, korban bakaran dibakar. Saya itu kadang-kadang heran, aneh, ajaib, oleh karena ada gereja-gereja tertentu di Indonesia ini loh. Bisa pakai sistem perjanjian lama, tapi pakainya itu tidak konsekuen. Kalau kamu mau pakai korban juga. Bapak Ibu saudara tahu, kalau pakai korban, berapa banyak lembu, berapa banyak sapi, berapa banyak kambing, berapa banyak domba, berapa banyak burung dikumpulkan, dibakarnya di mana? Didatangi satpol.
Tidak bisa. Coba sistem yang lama ya saudara. Gigi, ini ayat Alkitab loh. Gigi, dipukul orang, rontok, ganti gigi, aku pukul juga, rontok dia. Mata, aku mataku itu kena jarinya temanku, cat. Aku balas juga. Cat. Nah, tak culek, cek. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, coba. Tapi Tuhan Yesus mengajar, saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Engkau punya musuh, orang Kristen, doakan. Doakan, coba saudara. Loh kalau tidak pakai sistem baru ini bagaimana kita menjadi orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, suruh bangkit Bapak Ibu. Suruh bangkit ini yang lama ini tinggalkanlah. Jangan, masih ada yang tersinggung di sini, entah tersinggung oleh orang, mungkin tersinggung sama saya, Pendeta Indrawan, mungkin tersinggung oleh majelis, mungkin tersinggung oleh teman duduk sendiri di sini, lalu kemudian kalau ketemu gini, Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu ya, ajaran sistem yang baru, seperti yang saya katakan pada hari Jumat, mau disinggung, mau dibenci, jangan balas. Yang balas siapa? Saudara tahu nggak? Siapa? Tuhan. Jangan kita. Kalau Tuhan yang balas, gulung koming, istilah bahasa Jawa. Bahasa Semarangnya apa Pak Lukas? Hah? Pak Lukas orang Semarang bilang sama, gulung koming. Gulung koming itu guladak geluduk begitu tuh. Jatuh di bawah ndak karu-karuan, gulung-gulung ndak karu-karuan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu hal yang terakhir. Jadi untuk melakukan kebaikan, bangkit, itu dampak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita manusia baru. Kalau kita manusia baru, maka kita baru bisa melakukan kebaikan sedikit demi sedikit. Ada jatuhnya, ada gagalnya, ada tidak berhasilnya. Enggak apa-apa, kita evaluasi, kita introspeksi, kita koreksi kembali. Kalau salah ya minta ampun sama Tuhan Yesus. Minta ampun Tuhan, hari ini aku kok salah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, manusia baru melakukan kebaikan. Jangan khotbah melakukan kebaikan, tapi manusianya masih lama, omong kosong. Tetapi bukan aja manusia baru, kebangkitan Tuhan Yesus membawa dampak juga sistem yang baru. Ada perubahan, sistem baru itu artinya perubahan. Perubahan, Bapak Ibu, coba. Beberapa waktu yang lalu saya dengan teman saya, itu seminar Bapak Ibu, di luar negeri. Saya jadi pembicara, bukan pembicara pleno, tapi kelompok kecil lah. Nah teman saya itu pendeta dari satu kota kecil di Pulau Jawa, ikut Bapak Ibu. Nah ruangannya itu, pintunya itu, tidak dijaga siapa-siapa kan pintunya. Kalau Bapak Ibu injak, kayak pintu-pintu rumah sakit atau kantor-kantor, kalau diinjak kan simsalabim, buka sendiri kan. Ditinggalkan, tutup kembali. Teman saya ini terlambat, Bapak Ibu, tidak tahu makan atau apa terlambat, kita sudah di dalam. Dia inguk-inguk terus di luar, gak masuk-masuk, wira-wiri gitu aja, gak masuk-masuk. Saya kan duduk di mimbar di atas, di podium. Saya lihat loh, kok teman ini kok wira-wiri terus, ini lagi nyanyi-nyanyi. Loh kok gak masuk-masuk, apa? Tunggu nyanyian selesai. Setelah nyanyian selesai, protokol naik di mimbar,
memberikan sedikit ulasan, dia tetap tidak masuk. Terpaksa saya minta maaf, saya turun dari podium, saya turun Bapak Ibu. Saya pakai jas ini turun. Kemana Pak? Ke depan. Ada apa? Sebentar, saya ke depan. Terus pintunya kan buka. Saya bilang, kok nggak masuk? Lah, saya dari tadi tunggu penjaga pintunya untuk buka pintu, nggak ada Pak. Loh, aneh. Loh, ini enggak ada, ini enggak pakai penjaga. Loh, kalau enggak pakai penjaga gimana? Sini, injek saja, ini injek. Injek. Buka sendiri. Simsalabim. Oh iya ya, oh iya. Masuk dia. Setelah masuk dia toleh lagi. Simsalabim. Cik lagi. Oh iya ya. Loh, sistem baru. Itu baru pintu loh. Itu baru pintu loh Bapak Ibu. Ini nanti gelombangnya yang teknologi baru ini bukan main. Loh, Bapak minta maaf ya. Minta maaf. Saya belum ngalami Bapak Ibu. Belum. Artinya belum lewat Terminal 4 di Singapura. Di Singapura Terminal 4 saya belum lewat. Hanya sampai Terminal 3. Terminal 4 belum. Karena Terminal 4 itu pesawatnya dipakai untuk jarak jauh. Eropa, Amerika, Kanada, dan macam-macam jarak jauh lah. Terminal 4 belum. Tetapi di Terminal 4 Singapura, saudara, tidak ada orang yang menjaga sama sekali di sana. Kalau kita di sini di Bandara Ahmad Yani, saudara pakai tiket, ya tiketnya elektronik, mungkin datang bawa jamnya persis, tiba sudah bawa koper menuju ke counter. Ada orang yang jaga di sana, tunjukkan tiket, lalu dikasih boarding, koper yang diangkat, di kilo, kalau lebih dari batasnya ya didenda, kalau tidak ya masuk, koper itu dikasih tanda, kamu mau kemana? Oh saya mau ke Singapura, Singapura, dapat boarding, setelah boarding masuk, pakai x-ray dijaga lagi, ditunjukkan lagi, wah terus, tapi di Terminal 4 tidak ada. Coba alamilah Bapak Ibu dan Saudara apa yang saya omong ini, datanglah. Kalau saudara datang ke sana, tidak ada mau gimana. Di Terminal 3, ini saya sudah coba, di Terminal 3 udah dipasang, sebagian pakai orang Terminal 3, sebagian pakai komputer, tidak ada orang. Istri saya ngantri pakai orang, saya juga tadinya antri pakai orang itu. Tapi karena antri sedikit ya, saya mikir, loh kalau saya tidak ikut di sana, tidak belajar di sana, kapan saya bisanya? Saya lalu muter, masuk ke tempat yang komputer tadi, tak baca, tak lihat, oh masukkan ini, cep, pintunya buka jari, cep, masuk. Setelah masuk, terus kayak komputer, sampai ke dalam semua computerized. Loh, Bapak Ibu bilang, Pak Indrawan, itu kan untuk orang muda Pak, orang zaman milenial, orang muda. Loh saya ini apa zaman milenial? Aku iki wis lowe. All man, all generation. 45 loh kelahiran saya. Jangan dibalik 54 ya Bapak Ibu. 54 tidak baik, ya kan? Maaf kalau yang tahun 54 ya enggak tahu. Cuma 54 itu begini, 5 itu go, 4 itu segosu. Untung saya 45. 4 itu Injil, 5 itu 5 roti 2 ikan. Injil yang saya punya mujizat. Jadi Indrawan itu penuh mujizat. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa manusia yang baru, bangkit jadi manusia yang baru. Sore ini juga mari kita bangkit keluar dari gedung ini jadi manusia yang baru. Supaya kita melakukan kebaikan bukan yang tidak baik. Lalu menerima perubahan apapun, belajar perubahan supaya saya juga mengalami perubahan itu dan aku pun menjadi agen untuk mengubah yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai detik hari ini, hanya 2 saja yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Untuk bangkit dan lakukan kebaikan. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan? Apa itu artinya bangkit? Ngingat-ngingat kebangkitan Yesus beberapa waktu yang sudah lampau. Wah, dia Tuhan kok, saya bagaimana? Saudara, saya tidak bicara doktrin, saya tidak bicara mengenai teori-teori Alkitab, tidak. Kenyataan saja sehari-hari. Apa engkau sudah bangkit? Manusia lama itu sudah ditinggalkan? Apa sudah? Kalau belum, mari pada sore hari ini, dari hati kecil kita berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Engkau sudah mengalami pembaruan, manusia baru, lalu yang saudara lakukan juga adalah baru. Bukan yang lama lagi. Yang baru. Orang Majus ketemu Tuhan Yesus. Malaikat bilang, ambil jalan yang lain. Jangan jalan yang lama. Jalan lama kembali ke Herodes, engkau pasti mati. Tapi jalan yang baru, engkau hidup sampai negaramu, engkau selamat. Jalan yang lama, saudara pasti binasa. Tetapi jalan yang baru, akan bangkit bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Pak Beni dan teman-teman tolong ke depan lagi, walaupun saya tidak janjian, tolong kita memuji Tuhan ya. Mana Pak Beni? Ya, tolong. Kita akan nyanyikan sebab dia hidup ya. Refrain lalu kembali ke bait. Kemudian diulangi lagi, sebab dia hidup, aku tahu ada hari esok. Tuhan Yesus hidup. Bukan saya tahu hari kemarin, tapi saya tahu hari esok. Mari, musik. Nyanyi dengan sukacita. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar dan takut dalam hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bait 1. Mari kita berdiri, Yesus Kristus, saudara-saudara, telah mengalahkan setan, telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan sakit penyakit, telah mengalahkan kematian. Saya dan saudara lewat kebangkitannya memperoleh bukan saja hidup di sini, tetapi hidup kelak di sana selama-lamanya. Aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar. Hari esok boleh datang. Macam-macam bisa ada di hadapanku, tapi aku tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus dia hidup. Aku pun akan hidup bersama dia. Anak Allah, puji Tuhan. Sekali lagi.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, tak takut tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Paskah Tuhan membuat kami menjadi manusia yang baru. Dan Paskah itu mengundang kami untuk meninggalkan jalan kami yang lama. Kami masuk dalam jalan hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk taburan firman Tuhan pada sore hari ini. Apabila kami meneruskan perjalanan hidup kami tahu kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu Tuhan perbarui kehidupan kami. Tuhan makin sempurnakan, mampukan kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan sendiri. Taat kepada firman Tuhan. Mampukan kami mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki. Supaya kesaksian iman kami di tengah bangsa ini, kesaksian iman kami di tengah-tengah dunia pada zaman yang akhir ini, sungguh-sungguh dunia boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu Pak Gembala, Pak Pendeta Indrawan, yang selalu melengkapi kami dengan benih firman Tuhan. Hikmat kuasa Tuhan terus menuntun menyertainya. Tuhan menganugerahkan kasih setia rahmat Tuhan, kesehatan yang baik bersama dengan keluarga semuanya. Terima kasih apabila anak-anak-Mu yang sudah berhimpun malam hari ini, kami meninggalkan ruang ibadah ini, kami meneruskan kehidupan kami percaya tangan kemurahan Tuhan itu memegang kehidupan kami. Amin. Kemenangan demi kemenangan kami boleh alami, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan yang kami kelola, dalam pelayanan yang kami bawa, ibadah kami mengalami kemurahan Tuhan hari lepas hari. Kami hendak mengulurkan tangan kami ke atas, bila tangan Tuhan yang berkenan memegang kami. Mari kita naikkan tangan ke atas bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah saudara di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima dan alami selalu janji berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang disediakan dari kasih Allah Bapa, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, hidup selama-lamanya, menyertai saudara oleh persekutuan Roh Kudus. Penghiburannya menguatkan kita hari lepas hari, mulai petang hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Shalom,
Selamat pulang, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.